Perkenalkan, aku Anas, and this is my story. Di era serba digital ini, di mana kita tahu bahwa informasi sangat banyak bisa kita dapatkan, bisa kita peroleh di mana saja, ataupun kapan saja. Bahkan ketika kita duduk sendiri saja dengan hanya menggunakan handphone milik kita atau gadget milik kita bisa mendapatkan banyak sekali informasi yang kadang kita sendiri pun merasa kebingungan atau kesulitan untuk memfilter apakah informasi-informasi itu benar, apakah informasi-informasi itu bermanfaat bagi kita sendiri, apakah memang kita sebagai individu atau manusia itu memerlukan informasi-informasi tersebut. Atau bahkan kadang juga kita juga mempertanyakan bagaimana cara kita menyampaikan informasi tersebut kepada orang lain. Oleh karena itu saya merasa bahwa ada satu skill yang sangat berguna di era informasi ini, yaitu adalah storytelling. Jadi bagaimana seseorang itu dapat menyampaikan informasi, dapat menyampaikan pesan kepada orang lain itu dengan benar, atau agar orang lain tersebut juga benar-benar menangkap apa yang kita sampaikan. Dan salah satu tujuan saya juga membuat video ini, membuat channel ini, itu adalah agar melatih kemampuan storytelling saya, bagaimana saya bisa menyampaikan pesan atau ide atau gagasan kepada orang lain, terutama pada para penonton channel ini, agar juga bisa memperoleh manfaat atau edukasi atau informasi atau apapun. Tapi yang lebih penting adalah saya bisa melatih kemampuan saya dalam merangkai sebuah cerita atau menyampaikan informasi atau pesan. Menurut aku bahwa storytelling ini itu sangat berguna, entah itu pekerjaan kita sebagai seorang wartawan, pekerjaan kita sebagai seorang musisi, pekerjaan kita sebagai seorang ilmuwan, content creator, seorang guru, seorang sales, atau pekerjaan apapun, tetap bahwa kemampuan storytelling ini itu sangat berguna atau sangat bermanfaat. Terutama di era sekarang, di mana informasi itu berseliweran dengan mudahnya, sehingga kita harus memilah dalam mencerna dan kemudian dalam menyampaikan informasi tersebut kepada orang lain. Contohnya misalkan seorang sales itu tentu saja dia harus mempunyai kemampuan storytelling, kemampuan komunikasi yang bagus dalam bagaimana dia menyampaikan pesan kepada calon konsumennya, misalkan dalam memasarkan produknya, sehingga konsumen tersebut merasa tertarik untuk membeli produk tersebut, atau minimal tertarik untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh sales tersebut. Tanpa kemampuan storytelling, maka seorang sales akan kesulitan untuk menarik perhatian atau minat dari konsumennya. Contoh lain misalkan seorang guru, dia harus mempunyai kemampuan storytelling dalam menyampaikan pesan, dalam menyampaikan ilmu kepada murid-muridnya, karena jika seorang guru tersebut minim kemampuan storytellingnya, maka akan membuat murid-muridnya itu merasa tidak tertarik atau tidak nyaman mengikuti pelajaran dari guru tersebut. Dan ini berlaku di semua bidang pekerjaan. Sehingga mengapa saya mengatakan bahwa kemampuan storytelling ini itu merupakan kemampuan yang sangat penting, yang sangat bermanfaat, yang sangat berguna, dan sangat mahal di era sekarang ini. Lalu apa saja yang perlu diperhatikan dalam agar kemampuan storytelling kita itu meningkat? Ini saya ramu dari beberapa sumber karena saya mempelajari juga bagaimana cara meningkatkan kita agar bisa meningkatkan kemampuan storytelling kita. Pertama adalah kita perlu juga untuk mendengarkan orang lain, karena dengan mendengarkan orang lain tersebut, kita akan mengetahui bagaimana kita ingin didengarkan oleh orang lain, sehingga ketika kita menyampaikan bercerita atau berbicara,
maka kita akan paham bahwa oh ternyata kalau misalkan seorang itu sedang berbicara, maka si audiens itu inginnya seperti ini, intonasi berbicaranya, kemudian pesan yang disampaikannya, cara dia berbicara, itu menjadi penting atau terlatih ketika kita bisa berlatih untuk mendengarkan orang lain. Kemudian kedua, tentu saja adalah dengan banyak membaca. Ketika kita mau bercerita atau meningkatkan storytelling kita, maka yang penting itu adalah pesannya atau isinya, ya kan. Jadi ya, bagaimana kita bisa menceritakan sesuatu kepada orang lain kalau misalkan kita tidak memiliki apa-apa di dalam otak kita atau dalam diri kita, sehingga menjadi satu hal yang sangat penting bahwa kita juga mengisi diri kita dengan membaca banyak literatur, baik itu buku, berita, informasi-informasi yang penting juga, sehingga kita bisa menyampaikan kepada orang lain. Analogi sederhananya adalah itu banyak diceritakan juga oleh orang-orang terdahulu atau orang tua kita. Misalkan sebuah teko itu tidak akan mengeluarkan air teh jika dia diisi dengan air putih. Begitupun sebaliknya, teko itu tidak akan mengeluarkan air putih jika dia diisi air teh. Artinya apa? Artinya bahwa ketika kita mau menyampaikan sesuatu, bercerita, storytelling, itu kita tidak akan bisa menyampaikan apa-apa kalau misalkan isi dari pikiran kita itu kosong. Oleh karena itu kita perlu mengisi otak kita perlu mengisi pikiran kita agar kita bisa menyampaikan sesuatu yang bermanfaat atau berguna kepada orang lain. Hal ketiga yang perlu diperhatikan ketika kita mau meningkatkan kemampuan storytelling kita adalah kita terus berlatih. Salah satu alasan saya membuat video ini, membuat channel ini juga adalah sebagai media saya untuk berlatih, bercerita, menyampaikan pesan kepada orang lain. Karena kita tahu bersama bahwa mungkin saja di pekerjaan kita itu kita tidak memiliki sarana yang cukup, kita tidak memiliki kesempatan yang cukup, media yang memadai untuk kita bisa belajar untuk bercerita atau storytelling. Tapi dengan media YouTube ini misalkan, itu kan platform gratis, media gratis yang bisa kita gunakan untuk terus berlatih, meningkatkan kemampuan kita bercerita, storytelling. Ini video pertama saya juga mungkin banyak kalimat-kalimat yang terbata-bata, susunan kalimat yang tidak sesuai dengan apa yang saya pikirkan di awal, kemudian saya keluarkan melalui kalimat, itu tidak sesuai, masih berantakan, ya tidak apa-apa. Kita bisa bandingkan nanti 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, atau beberapa waktu ke depan, atau di video-video selanjutnya, saya juga akan nanti membuat perbandingan bagaimana video pertama saya ini dengan video-video selanjutnya, apakah saya ada improvement, dan tentu saja saya harapkan juga ada improvement di sana, ya, ada perkembangan. Dan yang keempat yang bisa menunjang kemampuan kita dalam bercerita itu adalah dengan menulis. Karena setelah kita tadi membaca, mendapatkan banyak informasi, banyak mendapatkan insight, dan harus kita lakukan selanjutnya itu adalah menulis. Jadi dengan menulis itu kita bisa menuangkan ide-ide kita, menuangkan gagasan-gagasan kita, menuangkan apa yang kita ingin sampaikan dalam kalimat yang terstruktur, yang menurut terstruktur. Karena ketika kita mampu menyampaikan pesan tersebut dalam kalimat yang terstruktur, itu akan lebih mudah dipahami oleh orang lain. Jadi sebelum kita menyampaikan kepada orang lain apa yang ingin kita sampaikan, maka kita terlebih dahulu tuliskan sebenarnya ide apa yang ingin kita sampaikan, atau apa saja yang ingin kita sampaikan kepada orang lain. Kemudian setelah kita menulis, kita coba latihan
untuk menyampaikannya kepada orang lain. Itu saja video pertama ini. Semoga teman-teman juga bisa mendapatkan manfaat, dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video ini, dan jangan lupa untuk subscribe. Dan kita akan bandingkan video ini menjadi perbandingan untuk video-video selanjutnya. Bahwa inilah video pertama saya untuk pelatihan storytelling. Terima kasih.